Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Dwi Khairani dengan NIM 0306223067. Saya merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon, keturunan, asal-usul, silsilah keluarga, dan riwayat. Menurut istilah, sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa pada masa lampau yang terkait dengan kehidupan manusia. Jadi sejarah itu merupakan suatu kejadian ataupun peristiwa yang sudah terjadi pada masa-masa lalu, yang masa-masa sebelumnya, yang kejadian itu benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa ataupun karangan-karangan yang dibuat-buat. Sesuatu bisa dikatakan sejarah apabila memenuhi 3 aspek. Yang pertama itu ditunjang dengan bukti-bukti. Jadi sejarah itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi ada bukti-bukti yang mendukung bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu ceritanya benar-benar terjadi. Seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa sejarah itu ceritanya benar-benar terjadi tanpa adanya rekayasa. Jadi sesuatu bisa dikatakan sejarah apabila ceritanya itu benar-benar sudah terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga yaitu adanya proses penelitian. Sejarah juga menggunakan proses penelitian untuk mengungkap bahwa sesuatu itu bisa dikatakan sejarah, maka dilakukan dengan proses penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Jadi, ruang lingkup sejarah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa, yang kedua sejarah sebagai ilmu, dan yang terakhir sejarah sebagai cerita. Nah, yang pertama sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lalu. Yang kedua yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah digolongkan juga sebagai ilmu karena sejarah juga memiliki tubuh ilmiah atau badan pengetahuan dan juga memiliki metode tertentu. Sejarah juga memiliki struktur keilmuan, baik itu fakta, konsep, dan generalisasi. Sejarah sebagai ilmu dibagi menjadi 2, yaitu ilmu sosial, karena sejarah menjelaskan tentang perilaku sosial. Dan yang kedua yaitu kesenian. Sejarah diklasifikasikan ke dalam sastra. Ketiga yaitu sejarah sebagai cerita. Dalam sejarah, cerita adalah karya yang dipengaruhi subjektivitas sejarawan. Artinya, sejarah itu mengandung unsur subjek, yaitu penulis atau sejarawan, yang berpartisipasi sebagai subjek dalam mempengaruhi ataupun menambahkan warna atau rasa sesuai dengan rasa objek. Lihat dari cakupannya, khususnya dari pembagian tematik sejarah, para ahli membagi atau mengklasifikasikan sejarah menjadi 10 jenis sejarah, yaitu yang pertama sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah budaya, sejarah rakyat, sejarah politik, sejarah budaya populer, sejarah mental, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi dan psikologi sejarah, sejarah pendidikan, dan yang terakhir yaitu sejarah medis. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 0306222139. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang manfaat sejarah. Yang pertama, menjelaskan bagaimana manusia dan tindakannya yang dipengaruhi oleh situasi politik, ekonomi, atau kondisi geografi. Yang kedua, ada memberikan pemahaman bahwa orang dulu mungkin tidak memiliki nilai yang sama seperti sekarang. Yang ketiga, mengenal siapa diri kita sebagai pribadi dan mengenal siapa diri kita sebagai kolektif. Yang keempat, memahami memori dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kecakapan berpikir kritis, kreatif, imajinatif, dan reflektif. Dan terakhir, menumbuh kembangkan kecakapan ilmiah. Selanjutnya ada tujuan sejarah. Tujuan pendidikan sejarah yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah digunakan sebagai memahami lingkungan di sekitarnya, membangun semangat nasionalisme dan toleransi. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis yang digunakan untuk mengkaji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, keterampilan sejarah dan nilai peristiwa sejarah.
Terakhir, keterampilan sejarah digunakan dalam membagi berbagai informasi untuk menentukan kesahihan informasi, memahami dan mengkaji setiap perubahan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Al-Junaidi. Saya dari kelas PGM 4 semester 2 dengan NIM 0306222166. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep IPS dan hubungan sejarah dengan ilmu sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep IPS. Yang pertama yaitu ada perubahan. Perubahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berubah dan menjadi nyata. Contohnya, Indonesia dahulu menjadi bangsa dijajah. Sekarang Indonesia menjadi bangsa merdeka. Selanjutnya yaitu ada konsep kejadian. Kejadian merupakan peristiwa yang memang benar-benar terjadi dan tidak ada cara untuk mengulangi peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu konsep sebab dan akibat. Dalam konsep sebab akibat ini, satu peristiwa dapat menyebabkan peristiwa tambahan. Nah, peristiwa tambahan tersebut merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya. Selanjutnya yaitu gagasan nasionalisme. Gagasan nasionalisme yaitu di mana kepentingan negara dan bangsa menjadi pusat perhatian dalam urusan negara. Selanjutnya yaitu kebebasan atau penentuan nasib sendiri. Pada konsep ini, ide utamanya yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu era kolonial. Kolonialisme adalah upaya untuk menguasai sesuatu, baik itu mencari ketenaran, kekayaan, dan penyebaran agama. Selanjutnya yaitu revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dan politik yang radikal, cepat, dan signifikan. Selanjutnya ada fasisme. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin itu menjadi sangat penting untuk dipatuhi masyarakatnya. Selanjutnya yaitu komunisme. Komunisme bisa diartikan sebagai sebuah paham yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang menerapkan aturan yang telah diciptakan. Selanjutnya ada peradaban, yaitu entitas budaya yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk nilai, norma, pranata, dan pola pikir yang paling krusial dalam masyarakat yang merasakan tekanan dari generasi ke generasi. Nah, itu adalah peradaban. Selanjutnya yaitu perbudakan. Istilah perbudakan mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok tidak memiliki posisi dan tanggung jawab sebagai manusia yang layak dan hak hukum mereka. Selanjutnya yaitu waktu. Dalam hal ini, waktu adalah konsep sejarah yang sangat penting karena waktu merupakan fondasi di mana kehidupan dibangun, diatur, dan diselaraskan, bahkan untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu feminisme. Feminisme yaitu gerakan emansipasi, kesetaraan, dan hak keadilan baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya yaitu ideologi liberal. Istilah liberalisme mengacu pada doktrin yang signifikasinya hanya dapat dipahami dengan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan nuansa tertentu. Selanjutnya yaitu konservatisme. Istilah konservatisme menggambarkan aliran pemikiran yang berpendapat bahwa realita masyarakat dapat ditemukan dalam perjalanan perkembangan sejarahnya. Selanjutnya kita masuk kepada hubungan sejarah dengan ilmu sosial. Yang pertama, hubungan sejarah dan sosiologi.
Sejarah dan sosiologi adalah dua bidang studi yang terkait dan saling berhubungan. Sejarah dapat membantu sosiologi dalam memahami dan menganalisis dinamika sosial yang ada di masyarakat, serta mempelajari pengaruh peristiwa dan kejadian masa lalu terhadap masyarakat masa kini. Dan sosiologi dapat membantu sejarah dalam mengkaji faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi dan membentuk peristiwa dan kejadian di masa lalu. Selanjutnya yaitu hubungan sejarah dan antropologi. Sejarah dan antropologi adalah dua bidang studi yang saling terkait dan saling melengkapi. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami dan mempelajari tentang masyarakat. Antropologi membantu sejarah dalam memahami budaya dan praktek-praktek sosial yang ada di masa lalu. Sedangkan sejarah dapat membantu antropologi dalam memperoleh perspektif yang lebih luas tentang aspek-aspek kebudayaan tertentu dan bagaimana aspek itu berkembang seiring waktu. Selanjutnya yaitu hubungan sejarah dan psikologi. Sejarah dan psikologi merupakan dua bidang studi yang saling terkait dan melengkapi. Psikologi dapat membantu sejarah dalam memahami, memotivasi tindakan manusia di masa lalu. Misalnya, melalui teori psikologi, kita dapat mengetahui mengapa seseorang melakukan aksi heroik atau kejahatan di masa lalu. Di sisi lain, sejarah juga dapat membantu psikologi dalam mengembangkan teori dan konsep psikologi. Melalui studi kasus dan analisis sejarah, kita dapat mengidentifikasi perilaku dan pola pikir manusia di masa lalu. Selanjutnya yaitu hubungan sejarah dan ilmu politik. Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan ilmu politik. Kita dapat melihat hubungan sejarah dengan ilmu politik, yaitu melalui studi sejarah, kita dapat melihat bagaimana kebijakan politik masa lalu telah mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Selanjutnya, sejarah memberikan wawasan tentang pemimpin politik dan tindakan mereka di masa lalu, sehingga pemimpin sekarang mendapat wawasan agar tidak mengalami kejadian yang sama di masa sekarang. Selanjutnya yaitu hubungan sejarah dan ekonomi. Sejarah dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Sejarah dapat memanfaatkan ekonomi dalam menganalisis dan memahami tentang faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perubahan sosial, seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota dan kemiskinan. Di sisi lain, ekonomi juga dapat memanfaatkan sejarah dalam mengembangkan konsep-konsep ekonomi agar kita bisa membuat prediksi di masa depan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.